Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Robi Ciadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian berkelanjutan atau PK. Program ini tidak hanya memberikan santunan, tetapi juga membekali ahli waris dengan keterampilan wirausaha dengan literasi keuangan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan mampu membantu penerima manfaat mengelola dana santunan secara produktif agar mandiri secara ekonomi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menindaklanjuti 1.700 permintaan layanan penjemputan sampah besar atau bulky waste secara gratis. Layanan ini dihadirkan untuk mencegah pembuangan sampah ilegal serta mendorong pengelolaan yang ramah lingkungan. Masyarakat dapat mengajukan penjemputan secara daring atau mengantar langsung barang tak terpakai ke lokasi penampungan resmi setiap pekan. Aksi pungutan liar yang diduga melibatkan oknum Satpol PP di kawasan Cilincing, Jakarta Utara akan ditindak tegas. Saat ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mendalami laporan untuk mengusut tuntas tindakan tak terpuji ini. Jika terbukti bersalah, Pemprov DKI tidak akan pandang bulu dan akan memberikan sanksi setegas-tegasnya kepada pelaku. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Hari pertama sekolah di Jakarta diwarnai teror bom di SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta Selatan. Meski hanya ancaman palsu, namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan memproses hukum pelaku teror. Hari pertama masuk sekolah di SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta Selatan sempat diwarnai kepanikan akibat adanya ancaman teror. Ancaman tersebut muncul saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tengah berlangsung. Menerima laporan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tim Gegana bersama Densus 88 langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyisiran menyeluruh. Hasilnya, petugas tidak menemukan adanya benda mencurigakan maupun indikasi bahaya seperti yang diancamkan. Jadi kami menduga ini ada orang yang melakukan teror. Dan kami akan tetap meminta untuk orang yang melakukan teror menggunakan isu ini untuk didalami dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lah. Tapi yang jelas jangan kemudian karena ini hari pertama ada yang nakut-nakutin terus kemudian kita semua takut lah. Selain menyisir dan mengamankan gedung SDN Srengseng Sawah 15, polisi pun bergerak cepat untuk menangkap pelaku teror berinisial MY. Saat ini polisi masih mendalami motif pelaku melakukan teror tersebut. Sementara Pemprov DKI Jakarta tetap meminta seluruh lapisan masyarakat, khususnya pihak sekolah dan orang tua murid, untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Jakarta, udah tahu Koperasi Merah Putih kan? Koperasi yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, di Jakarta sudah ada 267 koperasi dan 170 diantaranya sudah beroperasi. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau PPKUKM DKI Jakarta mengajak seluruh insan koperasi untuk menjaga semangat gotong royong dan profesionalitas.
Pemprov DKI Jakarta bersama insan koperasi mengadakan upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Balai Kota DKI Jakarta. Kepala Dinas PPUKM DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rantealo menjelaskan, koperasi merupakan wadah untuk berusaha dengan dasar kegotong royongan. Diharapkan pengurus koperasi dapat berinovasi, transparan, dan lebih profesional dalam mengelola unit koperasinya. Dari data yang dimiliki Dinas PPUKM, saat ini di Jakarta terdapat 2.900 unit koperasi umum. Sementara untuk koperasi merah putih telah ada di 267 unit kelurahan, dengan 170 unit diantaranya telah memulai aktivitas usahanya. Kita juga dibantu oleh pemerintah pusat dari Dekopimil juga untuk membantu dan memberikan penguatan-penguatan kepada koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di wilayah. Ratu pun mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam koperasi. Sebab di era kemajuan teknologi, koperasi harus bisa beradaptasi dengan melakukan digitalisasi hingga penggunaan AI dalam pengelolaannya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Ada kabar baik nih untuk warga Jakarta. Hingga 31 Juli 2026, Anda bisa mengajak orang tua, kakek, nenek, atau lansia kerabat Anda untuk menikmati wahana SeaWorld atau Jakarta Birdland gratis. Catat ya, program ini hanya untuk senior usia 60 tahun ke atas. Caranya mudah, cukup tunjukkan KTP asli di loket unit rekreasi. Tapi ingat, gratis ini tidak termasuk tiket Ancol, kendaraan, dan unit rekreasi lainnya ya. Yuk, ajak orang tersayang untuk menikmati liburan spesial di Ancol. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Karo Wicayadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri, menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.